Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang mana telah memberi nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada duka alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, sehingga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir atau kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kepada ibu dosen yang saya hormati. Mudah-mudahan disehatkan selalu jasmani maupun rohaninya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak juga lupa kepada teman-teman saya yang seperjuangan di dalam menimba ilmu. Mudah-mudahan menjadikan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Langsung saja di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang makna filsafat dan konsep ilmu dalam filsafat. Itu. Sebelumnya saya terlebih dahulu memperkenalkan diri dan teman saya. Gitu. Saya Encing Romdoni gitu, yang insya Allah akan memaparkan, dan saya juga sebagai moderator gitu. Dan teman saya Teh Ai Asmi Siti Ahdiah sebagai pemapar presentasi. Di dalam submaterinya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama pengertian filsafat, yang kedua makna filsafat pendidikan, yang ketiga konsep ilmu dalam filsafat, yang keempat definisi filsafat ilmu, yang kelima konsep filsafat, yang keenam tujuan belajar ilmu filsafat, yang terakhir ialah kesimpulan. Langsung saja yang akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Teh Ai Asmi Siti Ahdiah. Saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, maupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Karena pada dasarnya filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga dapat diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Filsafat juga dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu falsafah. Kata ini berasal dari kata filosofia dalam bahasa Yunani yang berarti cinta kebijaksanaan. Sebab kata philia dalam bahasa Yunani berarti persahabatan atau cinta sementara. Sofia berarti kebijaksanaan atau ilmu. Jadi kata filosofia sebagai kata kerja sebagai hasil dan filosofi kata kerja yang dilakukan oleh filosof atau filsuf. Orang pertama yang menyebut dirinya filosof adalah Socrates. Hal ini dilakukan Socrates untuk menunjukkan perbedaan dirinya dengan kaum sofis yang mengaku sebagai ilmuwan.
Para sofis mengendalikan dunia keilmuan dan pendidikan di Yunani antara abad ke-5 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Mereka adalah orang-orang yang sangat mahir berpidato, piawai dalam berdebat, sekaligus ahli dalam mendidik pada zaman itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu makna filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya memikirkan permasalahan pendidikan, seperti pada pengertian filsafat itu sendiri, yaitu pandangan hidup mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat pendidikan juga berusaha menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum, dan pembelajaran, serta aspek-aspek pendidikan yang lain. Ali Khalil Abu Ainaini merumuskan pengertian filsafat pendidikan yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Ramayulis dalam bukunya yaitu Filsafat Pendidikan Islam, bahwa filsafat pendidikan itu sebagai kegiatan-kegiatan pemikiran yang sistematis, diambil dari sistem filsafat sebagai cara untuk mengatur dan menerangkan nilai-nilai tujuan pendidikan yang akan dicapai atau akan direalisasikan. Baik, selanjutnya adalah konsep ilmu dalam filsafat. Filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra tersebut. Filsafat ilmu dan filsafat pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Filsafat pendidikan mengadakan tinjauan yang luas mengenai realita, antara lain tentang pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep mengenai ini dapat menjadi landasan penyusun konsep tujuan dan metodologi pendidikan. Bagi perkembangan filsafat pendidikan, filsafat ilmu merupakan landasan filosofis yang menjiwai pengembangan ilmu pendidikan dan teori-teori pendidikan. Filsafat ilmu mencoba memberikan dasar bagi pengembangan filsafat pendidikan dalam kerangka mengembangkan ilmu pendidikan dan teori-teori pendidikan. Selain itu, hubungan filsafat ilmu dengan filsafat pendidikan juga dapat dimaknai bahwa filsafat ilmu mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam pengembangan ilmu pendidikan maupun teori-teori pendidikan, baik dari segi tujuan, metode, maupun nilai. Selanjutnya, definisi filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu, sehingga filsafat ilmu perlu menjawab beberapa persoalan seperti landasan ontologis, epistemologis, aksiologis. Filsafat ilmu adalah proses berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pendidikan dan bidang keilmuan tertentu. Filsafat ilmu juga merupakan perenungan yang mempelajari ilmu secara lebih mendalam mengenai sebab, akibat, dan sebagainya. Terima kasih kepada Saudari Tiasmi yang sudah memaparkan materinya. Saya akan melanjutkan materi konsep filsafat dan tujuan belajar filsafat ilmu yang dijelaskan oleh saya sendiri. Konsep filsafat mempunyai cara berpikir yang bijaksana dan selalu mudah dipahami oleh pendengar, sehingga cara berpikir dengan cara yang bijaksana bukanlah hal yang mudah, karena tidak setiap orang mempunyai berpikir yang bijaksana. Karena itu, cara berpikir tersebut membutuhkan perenungan-perenungan atau muhasabah yang bersifat idealis, sehingga pengambilan keputusan diambil dengan melalui proses yang benar-benar teliti dan detail pada pokok permasalahannya, terutama dalam bidang mengkaji ilmu pengetahuan. Hubungan antara filsafat dan pendidikan adalah saling timbal balik atau resiprokal, di mana cara berpikir menggunakan filsafat hasilnya diberikan dalam proses kependidikan. Begitu juga dengan pendidikan yang mempunyai peran yang begitu besar bagi cara berpikir filsafat. Hanya orang-orang dengan ilmu pengetahuan yang tinggi yang mampu berpikir menggunakan filsafat, dan cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan
yang tinggi tersebut hanya dapat diperoleh melalui proses pada pendidikan. Saya mengutip di sini menurut Wahini Rosidin, pendidikan memerlukan pemikiran filsafat yang merupakan upaya mencari kebenaran dan kebaikan serta keindahan sejati, sehingga pendidikan tidak berjalan secara asal-asalan tanpa pondasi pemikiran yang kokoh. Jadi pendidikan pasti membutuhkan pemikiran filsafat yang merupakan cara atau upaya mencari kebenaran yang hakiki dan kebaikan serta keindahan sejati, sehingga terciptanya pendidikan dengan berjalan secara prosedur sebagaimana mestinya yang tidak asal-asalan sehingga mempunyai pondasi pemikiran yang kokoh. Selanjutnya, tujuan belajar filsafat ilmu. Tujuan yang akan dicapai dalam proses belajar filsafat ilmu bagi mahasiswa dan dosen adalah mempunyai beberapa poin. Poin yang pertama, mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Mendalami secara menyeluruh jadi dikatakan kalau menyeluruh sehingga pada dasarnya, akar-akarnya Poin yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Poin selanjutnya menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Poin yang selanjutnya mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten, istiqomah dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Poin yang terakhir, mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Jadi saling berkaitan. Saya dicukupkan dari penjelasan saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kami sebelum ditutup presentasi ini, saya terlebih dahulu akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok saya. Jadi kesimpulannya, makna filsafat, konsep ilmu dalam filsafat. Kesimpulannya, saya bisa menarik kesimpulannya, dapat disimpulkan filsafat adalah suatu hal yang penting, karena dengan berfilsafat dunia pendidikan akan mengetahui hakikat dari makna, tujuan, metode, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Arti penting dari berfilsafat itu sendiri adalah agar tujuan yang telah diketahui dan ditetapkan dapat tercapai. Pendidikan adalah suatu pondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari suatu generasi ke generasi lainnya. Proses pembelajaran ini melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Jadi kesimpulannya, filsafat itu sangat penting di dalam pendidikan, sehingga akan mengetahui hakikat dari makna, tujuan, metode, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam penjelasannya. Mohon dimaafkan, dimaklumi, karena kami masih pembelajaran, dalam proses belajar. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.